Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Saintek TI Putra. Nama saya Nur Kamil Umam Bejuri. Saya akan menyampaikan beberapa presentasi mengenai mobile. Oke, langsung saja supaya tidak terlalu berlama-lama. Kita mulai. Kita akan membahas seperti yang saya bilang sebelumnya, yaitu mobile ad hoc network yang disingkat MANET. Kita nikmati dulu animasinya karena lumayan keren. Oke, di sini kami kuliah di Saintek, Sains dan Teknologi. Prodi kami Teknologi Informasi Universitas Ibrahimi. Kebetulan materi kami mengenai manajemen keamanan informasi, yang mana pembimbing kami adalah Bapak Ahmad Hamdani MK. Next. Oke, di sini ada beberapa penjabaran atau pembagian atau poin-poin penting dari MANET. Saya rangkum itu ada 6. Yang pertama itu mobile ad hoc, kelebihan MANET, kekurangan MANET, pindah ke sisi kanan karakteristik MANET, protokol MANET, dan parameter pengukuran. Yang terakhir adalah rasa terima kasih. Sangat. Oke, langsung saja kita ke materi yang awal, yaitu mobile ad hoc network. Di sini mobile ad hoc network kami ringkas menjadi 3 bagian, yang mana per bagian itu menjelaskan mengenai pengertian mobile ad hoc network, fungsi node di dalam MANET, dan terakhir node lebih jauh, artinya node penjelasan node lebih jauh. Pengertian mobile ad hoc network yang pertama yaitu sebuah jaringan tanpa kabel yang terdiri atas mobile node yang bergerak secara acak. Maksudnya di sini adalah node-node dalam jaringan ini berfungsi juga sebagai router, yang mana router itu bertanggung jawab untuk mencari dan mengenangani rute ke setiap node di dalam jaringan. Gitu. Yang kedua adalah fungsi node di dalam MANET. Secara ringkas, dan di sini berfungsi sebagai router, yang mana router itu bertanggung jawab mencari itu setiap node di dalam jaringan. Fungsinya node itu kan bergerak bebas. Nah, bebas maksudnya gimana? Ya, node itu bergerak bebas secara acak gitu. Dengan demikian topologi yang ada di jaringan itu dapat berubah dengan cepat dan juga tidak bisa diprediksi. Kenapa? Karena sudah node-node itu bergerak secara bebas atau acak. Selanjutnya adalah penjelasan node lebih jauh. Nah, di sini setiap node itu dilengkapi dengan yang namanya itu transmitter dan receiver wireless, menggunakan antena atau sejenisnya, yang mana antena itu bersifat omnidirectional broadcast, bidirectional point to point, yang memungkinkan untuk diarahkan atau dikombinasikan dari beberapa lokasi.
Omnidirectional itu maksudnya adalah gelombang radio yang dipancarkan ke segala arah oleh perangkat transmitter warier. Jadi intinya omnidirectional itu itu adalah gelombang radio yang dipancarkan ke segala arah oleh perangkat transmitter wireless. Sedangkan high-directional itu adalah gelombang yang dipancarkan ke satu arah tertentu. Intinya kalau omnidirectional itu ke segala arah, kalau high-directional itu hanya ke arah tertentu. Kita kembali ke selanjutnya adalah kelebihan magnet. Oke, di sini kelebihan magnet atau mobile ad hoc network itu ada 4. Kelebihan yang pertama, mobile node yang selalu bergerak dapat mengakses informasi secara real time ketika berhubungan dengan mobile node lain, sehingga pertukaran data dan pengambilan keputusan dapat segera Yang kedua adalah fleksibel terhadap suatu keperluan tertentu, karena jaringan itu memang bersifat sementara. Yang ketiga, tidak memerlukan dukungan infrastruktur sehingga mudah diimplementasikan dan sangat berguna ketika infrastruktur tidak ada atau tidak berfungsi. Yang terakhir adalah dapat dikonfigurasi dalam beragam topologi, baik untuk jumlah user kecil hingga user besar. Artinya user dikit hingga user besar, banyak user sesuai dengan kebutuhan. Kami rasa tak perlu ada panjang lebar mengenai ini, karena ini sudah cukup ringkas dan mudah dimengerti serta kompleks, sudah tak perlu penjelasan lain untuk dipahami oleh teman-teman. Selanjutnya, karena ada kelebihan tentunya juga ada kekurangan. Berikut kekurangan. Kalau dari awal kita kelihatan, kalau di sini sudah ada 4 kekurangan ya seharusnya, kalau kita mengikuti bulatan-bulatan yang menjadi 4 bagian. Oke. Kekurangan pertama, paket loss akan terjadi bila tertentu mengalami kesalahan error. Artinya paket loss itu adalah kesalahan paket atau kehilangan paket, bisa juga kerusakan paket. Karena rusak itu juga bisa dianggap kehilangan karena tidak sesuai dengan data yang awal. Untuk yang kedua adalah bandwidth komunikasi terbatas. Jadi ada batasan bandwidth ketika kita menggunakan ad hoc. Yang ketiga, seringkali terjadi disconnection karena tidak selalu berada dalam area cakupan. Kenapa terjadi disconnection? Karena terlalu jauh, sedangkan ad hoc itu membutuhkan jarak yang agak dekat. Yang terakhir adalah lifetime baterai yang singkat. Mengapa? Karena ya kalau menggunakan ad hoc itu tentunya juga menguras baterai begitu. Yang keempat yaitu salah balik ke sini. Yang
keempat yaitu karakteristik manet. Karakteristik manet di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama topologi yang dinamis, yang kedua otonomi, yang ketiga keterbatasan bandwidth, dan yang terakhir itu keterbatasan energi. Jadi langsung kita mulai topologi yang dinamis. Itu maksudnya node pada manet memiliki sifat yang dinamis, yaitu dapat berpindah-pindah. Artinya kita bisa menggunakan topologi tree. Maksudnya topologi itu tidak terbatas pada satu topologi, artinya mau kita bentuk apapun kalau sudah memakai ini ya tetap bisa saja gitu. Yang kedua otonomi, setiap node yang manet berperan sebagai end user sekaligus sebagai router yang menghitung sendiri request yang selanjutnya dipilih. Maksudnya di sini adalah selain manet node pada manet itu menjadi end user, juga menjadi sebagai router, yang mana router itu mengarahkan sendiri route path yang selanjutnya akan dipilih. Yang ketiga terbatasan bandwidth, ya ini masuk kekurangan sekaligus masuk kepada karakteristik manet. Berarti di mana ada manet di sana ada keterbatasan bandwidth. Link pada jaringan harus cenderung menjadi kita perlu penjelasan karena memang sangat terbatas bandwidthnya berarti ya kalau menggunakan. Yang terakhir keterbatasan energi juga ini ada pada kekurangan manet. Ini penjelasan lebih lanjut video. Semua node yang pada manet bersifat mobile sehingga sangat dipastikan tersebut menggunakan tenaga baterai untuk beroperasi sehingga perlu keranjang untuk jadi itu karena bagaimanapun menggunakan node pada manet itu menggunakan tenaga baterai juga. Selain itu juga yang lain ketika maka akan bertambah dan bertambahnya itu sangat besar gitu, sehingga berpengaruh sekali. Yang 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima yaitu protokol manet. Protokol routing yang ada pada manet. Di sini ada 2 protokol. Ada 3 ya. Pertama itu protokol routing proaktif namanya. Cara kerja protokol routing proaktif ini yaitu dengan cara mendistribusikan routing table ke seluruh jaringan. Jadi masing-masing node mempunyai routing table yang lengkap. Dalam artian sebuah node akan mengetahui semua rute ke node lain yang berada dalam jaringan tersebut. Jadi ini masuk protokol routing. Artinya node itu sudah tahu akan masuk kepada yang mana begitu. Jadi dia gampang mendistribusikan routing table ke seluruh jaringan. Yang kedua adalah protokol routing reaktif, melakukan proses pencarian node tujuan dengan cara on demand, yang berarti proses pencarian node hanya dilakukan ketika node sumber membutuhkan komunikasi. Maksudnya penggunaan protokol reaktif ini hanya akan aktif atau akan diproses ketika ada sumber yang membutuhkan komunikasi, misalkan komputer 1 dengan komputer 2. Protokol routing reaktif ini akan terjadi apabila komputer 2 ini meminta komunikasi, artinya dia minta apa yang mana permintaan itu bersangkutan dengan komputer 1. Jadi begitu, di sana ada terjadi protokol routing reaktif. Yang terakhir itu protokol routing hybrid. Routing hybrid adalah metode penggabungan kedua protokol antara routing reaktif dan protokol reaktif. Bentuk jalur routing ini dapat berubah
secara signifikan karena mobilitas node dalam jaringan radio jalan yang dimaksud adalah bukan optimal. Perubahan bentuk dapat dimanfaatkan untuk menurunkan jalur routing yang lebih baik. Jika kita dapat menghindari signifikan overhead atau proses penemuan rute tanggal. Akhirnya yang terakhir yaitu parameter pengukuran. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 di sini mengenai parameter pengukuran. Jadi pengukuran yang pertama adalah paket delivery ratio atau disingkat PDR, delay, konsumsi energi, packet loss, routing overhead. Paket delivery ratio itu maksudnya perbandingan antara jumlah paket data yang diterima oleh destination node dengan jumlah paket data yang dikirim oleh source node. Artinya di sini membandingkan jumlah paket yang diterima oleh destination node dan dibandingkan dengan jumlah paket data yang dikirim oleh source node. Coba saya biasanya ini menggunakan MS kalau nggak salah ya. Pengukurannya itu menggunakan millisecond as delay merupakan waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh paket data. Tahu lah, delay itu maksudnya kayak jeda waktu yang dibutuhkan itu loh. Rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh paket data yang dikirim oleh source dengan waktu penerimaan paket data ya. Artinya ketika seseorang membutuhkan kan langsung dikirim antara dikirim dengan sampainya itu sampai diterima itu untuk penerimaan paket data itu dinamakan delay-nya gitu. Itu juga pakai menggunakan millisecond. Oh, yang pertama itu salah ya, delivery ratio PDR itu pakai persen gitu kan, 9% apa 10% gitu. Misalkan yang dikirim 1 giga, terus yang diterima dari 1 giga itu berapa persen begitu pakai delivery ratio. Kalau delay itu waktunya itu berapa detik, misalkan lama 1 jam berapa detik begitu. 3. Konsumsi energi merupakan jumlah energi yang dibutuhkan oleh node untuk melakukan proses transmisi data pada jaringan. Ya tak usah dijelaskan. Kiranya konsumsi energi ini seperti biasa begitu kan ya. Tak perlu ada penjelasan lebih lanjut karena siapapun juga paham mengenai konsumsi energi. Artinya energi yang dibutuhkan itu berapa atau energi yang digunakan itu berapa persen. Yang ketiga, paket loss merupakan jumlah paket yang tidak berhasil diterima di transmisi. Artinya paket loss ini kehilangan paket ya kan, dari bahasa Inggris paket loss hilang. Mengapa paket loss? Ya bisa saja karena COVID atau karena ada yang broken, rusak paketnya, jadi ada beberapa yang hilang sehingga tak semuanya terkirim, alias nanti file yang kita buka itu bisa jadi error atau kurang. Yang terakhir adalah routing overhead. Routing overhead ini merupakan perbandingan antara total jumlah paket routing yang dikirim dengan total jumlah paket data yang diterima. Routing overhead dinyatakan juga dalam persen. Kalau penghitungan atau pengarahan overhead ini berarti lebih ada data yang
over kan itu berlebihan, sehingga juga ini arahnya bisa menjadi kacau kepada data, karena data yang tak ada di sana itu juga dikirimkan, sehingga sistem di sana akan menjadi bingung. Mungkin sekian dari kami, dan mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dari kami, karena ya memang selain kami belum lancar menjelaskan, juga karena memang terburu-buru, jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thanks so much, terima kasih, jazakumullahu khairan ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi